memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga lubang di badan. Mana lubang? Nih lubang kemaluan, lubang dubur. Lubang di rongga itu dimasukkan sesuatu sampai dia ke dalam, batal puasa. Pernah antum dengar kawan, jangan ngupil nanti batal puasa? Pernah dengar? Pernah dengar? Nah itulah asalnya. Makanya dulu waktu kecil kalau mandi sungai, takut masuk dia ke dalam. Buka ini sampai ke dalam. Bagaimana jika puasa qadha yang lewat beberapa Ramadan belum sanggup membayar fidyahnya, hanya hutang puasanya saja? Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan yang ini tinggal puasa antum 7. Mesti diqadha sebelum sampai Ramadan. Maka mereka dulu berlomba-lomba menggantinya di Sya'ban. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Yang kami tak sanggup mengganti, kami ganti di Sya'ban. Kalau sampai Sya'ban dia lewat Ramadan, dari Ramadan lalu sampai ke Ramadan ini, yang Ramadan lalu 7 hari belum digantinya, sementara besok sudah Ramadan, insyaallah kita tunggu sidang isbat nanti malam. Maka digantinya di sini, dia kena denda 1 harinya qadha tambah 1 fid. Maka berarti di sini dia kena qadha plus fidyah. Kenapa muncul fidyah? Karena tidak mengqadha di sini. Lalu muncul Ramadan berikutnya. Apakah kalau tak digantinya di sini lewat Ramadan ini fidyahnya menjadi 2 kali lipat? Enggak. Fidyahnya tetap 1. Jelas? Fidyahnya tetap 1. Balik ke pertanyaan. Bagaimana jika puasa qadha yang telah lewat beberapa Ramadan namun belum sanggup membayar fidyahnya, hanya hutang puasanya saja? Bagaimana nih Pak Ustadz? Lewat 1 kali Ramadan kena denda fidyah. Sekarang ada perempuan yang hamil, mengandung anak, berarti dia tak puasa 30 hari. Mau diqadhanya tak bisa sampai ke Ramadan. Dan dia mengandung anak itu tidak puasa karena anaknya. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya saja, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Lalu kemudian lewat Ramadan, baru dia ganti. Berarti dia kena fidyah 2 kali. Pertama, fidyah karena anaknya. Kedua, fidyah karena lewat 1 Ramadan. Jelas? Oh, Islam ini memberatkan. Dia tak sanggup Pak Ustadz. Yang tak sanggup tidak wajib membayar. Tak sanggup puasa Pak Ustadz. Dia tak sanggup puasa, dibayarkan fidyah. Bayar fidyah pun tak sanggup Pak Ustadz. Ya dia dapat zakat fitrah. Hebatnya Islam, dari tertinggi bisa menjadi terendah. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Mohon maaf, aku berhubungan di siang Ramadan. Orang yang berhubungan di siang Ramadan wajib puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan betul-betul. Kata Nabi, kau 2 bulan betul-betul. Kata dia, aku sebulan aja pun tak tahan, apa lagi 2 bulan, kata dia.
Kalau begitu kau kasih makan sittina miskina, 60 orang miskin kau kasih makan. Kata dia, di kampung tuh aku yang miskin. Pergi Nabi ke belakang mengambil kurma, makanan orang dulu kurma. Ini kurma kau kasih sama orang yang paling miskin di kampung tuh. Kata dia, aku yang paling miskin di kampung ya Rasulullah. Senyum Nabi hatta badat nawajizu, sampai nampak gigi geraham. Cemana antum senyum sampai nampak gigi geraham? Kata Nabi, baliklah ke rumah, kasihlah ke bini kau makan. Dari hukuman tertinggi, puasa 2 bulan, bisa pula dapat sedekah. Hebat Islam. Jadi orang yang mengatakan Islam ini mempersulit, kau ngajinya tak selesai. Tak selesai. Hukuman tertinggi hukuman mati. An-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh dihukum mati. Coba tengok bagaimana hukuman mati itu bisa turun. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Lalu kemudian keluarga memaafkan. Kata keluarga korban, kata si ayah sama maknya yang anaknya terbunuh, kami maafkan. Batal hukuman mati. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya datang ke Masjid Qisas. Masjid Qisas tempat hukum pancung. Dulu hukum pancung di halaman Masjidil Haram. Karena terlalu ramai jadi hiruk pikuk, dipindahkan ke Masjid Qisas di Jeddah, di samping Corniche. Saya jadi petugas haji tahun 2006 dari Maroko. Ada altar setinggi musola, selebar musola nih, tingginya segini. Didudukkanlah laki-laki pembunuh mau dihukum mati. Duduknya macam duduk tasyahud, tangan diikat ke belakang, kerah baju ini, kepala gua dipancung. Duduk sekali jatuh dia, duduk sekali lagi jatuh dia. Duduk ketiga, pas sudah mau dipancung, batal. Dibatalkan hukuman mati karena keluarga memaafkan. Dari hukuman tertinggi menjadi hukum terendah. Fattiba'un bil ma'ruf, maka dia wajib membayar diat namanya. Tebusan itu namanya diat. Berapa diat membunuh itu? 100 ekor onta atau 1000 dinar. 1 keping uang dinar. Uang dinar sekepingnya. 1 dinar 4,25 gram emas murni 24 karat. Berarti kalau 1 kepingnya 4.250.000. Kalau 1000 keping 4 miliar 250 juta. Itu hukuman membayar diat. Tak sanggup dia membayar, maka berkumpullah satu sukunya. Mereka di sana berkabilah-kabilah. Suku inilah berkumpul untuk menebus ya, 1000 dinar. Yang dimaksud dinar itu dinar duit, bukan dinar kertas. Kalau 1000 dinar kertas saya punya. Mana mau kalian menengok 1000 dinar kertas? Alfu dinar. Alfu 1000 dinar, 1000 dinar. Bukan duit kertas nih. Ini duit kertas dinar Irak. Dulu dinar paling tinggi di dunia Irak. Lebih tinggi dari pound sterling. Dihantam sama Amerika, ditumbangkannya. Siapa yang dibunuh Amerika? Saddam Hussein. Digantung orang itu Saddam Hussein atas tuduhan punya senjata pembunuh massal. Meninggal Saddam Hussein, rupanya orang itu mau menguasai minyak Irak. Ditunjukkan Allah, bukan Saddam Hussein yang punya pembunuh massal. Muncullah Covid. Siapa yang punya? Dari Wuhan, bukan dari Baghdad. Bocor labor di Wuhan. Ada saja cara Allah. Tapi sudah sempat umat Islam itu hancur lebur.
Apa makna idkhalus syai' fil jauf? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga lubang di badan. Mana lubang? Nih. Lubang kemaluan, lubang dubur. Lubang di rongga itu dimasukkan sesuatu sampai dia ke dalam, batal puasa. Pernah antum dengar kawan, jangan ngupil nanti batal puasa? Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, itulah asalnya. Idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke rongga. Memasukkan sesuatu ke rongga, memasukkan, maksudnya itu masuk ke dalam sampai kemari, sampai kemari. Baru dia batal. Memasukkan sesuatu ke rongga batal. Makanya dulu waktu kecil kalau mandi sungai takut masuk dia ke dalam. Buka ini sampai ke dalam. Jadi kalau sekedar masuk tak sampai ke dalam, tak batal. Kalau tak batal, kenapa kita dilarang untuk kumur-kumur mubalaghah? Mubalaghah dikhawatirkan masuk, maka tak boleh. Dikhawatirkan masuk dia ke dalam. Itu namanya ihtiyat, hati. Mana yang paling utama? Bersedekah ke keluarga yang susah, atau ke orang lain yang susah, atau ke masjid, atau ke panti asuhan? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, itu urutannya. Tetangga yang kerabat, tetangga yang tak kerabat. Ada tetangga kerabat, ada tetangga tak kerabat. Siapa didulukan? Tetangga yang kerabat. Itu tetangga kau? Iya. Ada hubungan? Entah ada. Ambo junyo sakampung saya. Yang itu? Itu mama apaknya mama ambo. Kemana bersedekah duluan? Yang jari zil kurba, yang ada hubungan kerabat. Tapi orang biasanya lebih mau mengasihi orang lain daripada kerabat. Kenapa begitu? Karena kalau ngasih orang lain harum nama. Kalau ngasih ke saudara kurang terus. Awak keluarga ketek mana? Cukik sampai rayu. Itulah mengapa orang lebih mau ngasih ke orang lain. Ustadz Somad, Ustadz selalu memuji Pak Pulan waktu datang ke kampung kami, karena dia orang kaya di Pekanbaru, membagi beasiswa. Tahu tak Ustadz, sekali pun tak pernah dia membagi di kampungnya. Ada itu di Riau. Orang kampungnya pesan ke saya, tolong ceramahkan ke dia Pak Ustadz. Di Pekanbaru bukan main, dia dermawan. Di kampungnya tak ada dia bagi. Itulah maka saya buat di kampung emak itu Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi di kampung dia. Sejak dia meninggal sampai sekarang tak putus 200 paket dia beli. Saya dan dibantu oleh jemaah. Supaya jangan sampai kita harum nama di kampung orang, di orang lain, tapi keluarga pelit. Ada tak orang model begitu? Ada. Makanya antum nanti setelah antum sukses, jadi pejabat, jadi orang kaya, maka bagi dulu yang dekat-dekat nih dulu, yang miskin, yang susah. As-sadaqatu lil fuqara sadaqah. Bersedekah ke fakir miskin nilainya cuma 1 sedekah. Tapi bersedekah kepada kerabat 2. Pertama sedekah, yang kedua silatu. Usahakan. Tak bisa banyak, sikit. Tak penuh ke atas, ke bawah. Jangan sampai tidak sama sekali. Jelas? Mana lebih bagus dengan ke masjid? Mana yang paling membutuhkan? Itu. Mana yang paling membutuhkan? Ini Pak Ustadz sama-sama lapar. Tanya dia, kau lapar? Lapar Pak. Kau? Tak bersuara lagi.
Aku ini dulu. Kalau sama-sama lapar, tak bicara lagi, tak berbunyi lagi. Kau mau apa? Pisang pun jadilah pak. Kau pis katanya kasih. Tak sampai ke ujung. Mana yang paling membutuhkan, kasih ke sini. Saya melihat di Masjidil Haram aparat keamanannya baik dalam luar masjid saat melakukan sholat. Mengapa mereka tidak sholat? Sementara sholat berjamaah wajib hukumnya. Kalau berjamaah lah yang menjaga Ka'bah di samping itu. Antum bayangkanlah cemana Hajar Aswad, cemana pintu Ka'bah, cemana Hijr Ismail, cemana khotib itu. Sedangkan tegak aja pengawal tuh khotib tuh hampir ditikam orang. Coba tengok, tulis di Google tuh, khotib Masjidil Haram ditikam orang. Pengawal gagah tegas. Bukan tak sholat, mereka sholat setelah selesai sholat kloter pertama itu baru mereka sholat kloter kedua. Apa dalil sholat kloter kedua? Nabi duduk sama sahabat. Masuk waktu sholat, Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabat duduk di masjid. Tak lama datang orang kampungnya, mereka minta dia jadi imam, dan mereka sholat lagi di masjid. Apa dalil dari kisah ini? Pertama, bahwa ada sholat kloter kedua. Yang kedua, bahwa orang yang tadi sudah sholat bersama Nabi dan sekarang dia sholat lagi. Apa hukum sholatnya yang kedua itu? Sholat dia pertama sama Nabi tadi sholat apa namanya? Wajib. Sholat dia yang kedua itu apa? Sholat sunat. Dapat fadilah, keutamaan. Tak wajib lagi. Itu namanya untuk dapat fadilah, sunat. Dia yang jadi imam itu sholatnya apa? Sunat. Makmumnya? Wajib. Itulah dalil boleh berimam kepada orang sholat sunat. Mazhab Syafi'i cuma yang paham itu. Mazhab lain tak paham. Allah usalli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Mau balik kampung nih, mau puasa, tak lama datang orang nepuk bahu. Antum pun sholat. Antum sholat apa? Sholat sunat. Makmum itu? Sholat wajib. Selesai sholat, mohon maaf ya Pak, tadi saya sholat sunat. Bapak kan sholat wajib. Kata bapak tuh kok bodoh kali. Tak tahu kok rupanya riwayat ada Nabi sholat, sahabatnya sudah sholat, Nabi pulang, sahabatnya duduk, orang kampungnya datang. Itulah kau tak mengaji di jalan Kamboja. Kok ngaji kau dalam Kamboja? Oh yang sama-sama, ya, saya datang pos. Kenapa kau tak tahu? Tak ingat saya. Lain penyakit kau nih. Jadi dalam satu hadis itu bisa 10 fikih. Satu hadisnya bisa 10 fikih. Yang bisa menangkap itu fuqaha, orang-orang ahli fikih. Jadi tentara-tentara di Masjidil Haram itu mereka sholat. Kenapa saya tak melihat? Tak pula orang itu melapor ke kalian. Begitu luasnya Masjidil Haram, berapa kali lapangan sepak bola itu. Mana tahu kita mereka sholat di mana? Tapi kalau mau yakin juga, kalian intai lah nanti. Waktu pergi umroh, dekat polisi itu. Dekat. Habis itu tanya dia, "Limadza la tusolli?" Kenapa kau tak sholat? Cabutnya pistol, tembaknya tuh. Banyak kali cerita kau betul.